Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam para warahmatullahi pemirsa LDK Kendal TV yang berbahagia dan selalu bersemangat. Berjumpa lagi dalam program kolaborasi Lembaga Dakwah Komunitas. Hari ini ada edisi eksklusif kerjasama antara LDK Kendal TV, LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, dan LDK Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan. Dan tentunya menghadirkan pimpinan LDK Muhammadiyah Pusat, Bapak Muhammad Arifin, yang merupakan spirit dan semangat bagi kami LDK-LDK yang ada di daerah, karena beliau adalah penggerak dan inspirator gerakan dakwah komunitas Muhammadiyah. Dan kita sapa beliau, Pak Muhammad Arifin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu Ustaz. Wah, selalu semangat ya. Semangat itu harus. Harus ya kan. Ini tahun kedua setelah 2005 kemarin kita juga menyelenggarakan program kolaborasi. Betul. Ya, 2026 ini kita kolaborasi sendiri lagi dalam rangka kita untuk memberikan penguatan lagi pada gerakan LDK, terutama di Riau, kemudian di Semarang, di Kendal, dan kemudian di Sumatera Selatan, Ustaz. Nah, ini kemudian ini bertepatan juga dengan kali ini kita menyelenggarakan Rakornas yang kedua di Semarang ini. Ustaz, mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana Rakornas ini diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, Ustaz. Baik, jadi untuk Rakornas yang kedua, Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah kali ini yang kita letakkan di Semarang, Jawa Tengah, ini memang sebuah agenda yang sangat strategis sekali. Nah, jadi kenapa strategis? Karena Rakornas kedua ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana program-program LDK secara khusus bagi para dai, tetapi di dalam Rakornas yang kedua ini kita juga memberikan sebuah penganugerahan. Jadi kita melonsing penganugerahan kepada para dakwah, jadi insan dakwah itu kita beri sebuah piagam penghargaan begitulah ya. Apresiasi gitu ya. Kita beri apresiasi begitulah kepada mereka-mereka yang selama ini memang sangat menggeluti tentang masalah dakwah komunitas ini. Jadi mereka sangat luar biasa, bukan hanya sekedar waktu, tapi tenaga, pikiran, dan semua banyak dikerahkan di sana. Makanya kita mencoba untuk yang pertama kali penganugerahan tentang insan dakwah ini kita selenggarakan. Dan yang kedua, kita juga melonsing tentang Sidakmu. Jadi sebuah sistem dakwah dengan by data yang kedepannya itu adalah sangat bermanfaat bagi kepentingan bersama dalam dunia dakwah. Kenapa? Karena kita akan bisa melihat tentang bagaimana peta dakwah, tentang masalah kondisi para dai, kemudian para komunitas yang ada di Nusantara itu cukup dengan klik begitu saja satu kita kali sudah klik tahu. dapat data semua ya. Seperti itu ya. Baik Ustaz, ini menarik sekali, ada 2 poin ya yang dalam Rakornas kedua ini diselenggarakan. Pertama adalah mungkin ini semacam reinforcement ya kepada penggiat dakwah komunitas. Kita berikan mereka semacam apresiasi, dan saya yakin ini dampaknya cukup strategis saja. Saya yakin nanti ini harapan kita seperti itu. Akan menumbuhkan gerakan-gerakan yang lebih powerful lagi lah. Gitu. Nah, ada pesan-pesan enggak ini kepada kawan-kawan, terutama penggerak dakwah komunitas yang ada di wilayah dan di daerah ini, Ustaz. Karena kita kan sekarang menghadapi tantangan baru ya. Dengan adanya industri digital, dengan komunikasi yang sedemikian rupa ini mungkin ada apa pesan-pesan khusus dari Ustaz Arifin ini? Iya. Jadi saya sangat berharap selaku Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hendaknya para dai-dai yang bergabung di LDK itu baik di tingkat daerah, tingkat wilayah maupun di tingkat pusat, bahkan dai-dai yang kita kirim ke daerah-daerah terpencil, terluar, dan terjauh gitu ya, atau 3T itu hendaknya terus setiap mengupgrade diri. Jadi bagaimana dia itu mengupgrade diri untuk menjadi dai-dai yang bisa hadir kapan saja dan di mana saja. Jadi contohnya ketika perkembangan teknologi informasi yang sudah sangat luar biasa ini, maka dai kita harus
bahkan wajib hukumnya untuk terus belajar tentang masalah teknologi informasi. Apalagi sekarang yang namanya AI itu yang sudah sangat luar biasa. Betul. Jadi kita itu mau butuh apa, itu sudah AI memberi gitu. Jadi aku tahu yang kau mau. Itulah AI seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau kita itu misalnya tidak menguasai tentang teknologi informasi, khususnya AI pada saat sekarang ini, yang bisa memberikan jawaban terhadap semua tantangan, itu seakan-akan begitu kan. Kadang kita apa yang kita mau, maka dia memberi gitu. Berarti kan dia itu memberikan sebuah sesuatu yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, apalagi dalam dunia dakwah, ketika dakwah ini betul-betul kita geluti dengan baik, kita sebagai seorang dai harus selalu upgrade ya. Oh, itu akan luar biasa itu. Jadi saya berharap kepada para dai-dai, baik itu yang ada di daerah terpencil, terjauh atau di perkotaan, itu hendaknya senantiasa mengupgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sekarang, khususnya tentang sistem sidakmu yang telah kita ajarkan kepada para dai-dai di Rakornas 2 ini. Iya. Baik, Ustaz. Jadi memang kalau kita tidak mengupgrade diri terkait dengan digitalisasi dakwah, saya pikir kita akan ketinggalan, Ustaz ya. Iya, betul. Akan sangat ketinggalan. Dan kemudian ini menarik lagi, kita punya terobosan dalam rangka pengelolaan informasi dan data, Ustaz ya. Iya. Ini ada Sidakmu ini. Iya, betul. Sidakmu sampai saat ini kira-kira kesiapannya berapa persen, Ustaz? Ya, sebetulnya Sidakmu itu sudah boleh dikatakan 90% siap. Cuma namanya Sidakmu ini sistem, itu kan mengikuti. Iya. Jadi tergantung bagaimana para dai-dai kita itu mampu untuk menginput data-datanya, itu di situ saja. Jadi kita itu istilahnya itu menyediakan sebuah sistemnya, menyediakan sebuah rumahnya, tapi bagaimana konten itu di sana ada, bagaimana data itu muncul, itu tergantung teman-teman ini. Makanya teman-teman dibekali tentang masalah bagaimana menginput data, tentang perkembangan dakwahnya, kondisi jamaahnya, dan sebagainya, itu semua adalah untuk bagaimana Sidakmu itu menjadi sebuah sistem yang nanti akan bisa dilihat oleh siapa saja tentang masalah dakwah komunitas khusus. Ini artinya menjadi big data yang bisa dimanfaatkan untuk gerakan dakwah. Jadi nanti ini akan menjadi sebuah big data yang sangat luar biasa, punya nilai jual yang sangat mahal gitu. Bukan tanda kutip ya, bukan berarti materi uang, bukan ya. Tapi ini sebuah sistem yang memang insya Allah siap bersaing lah gitu dalam masalah data gitu. Karena sekarang semua kan berbicara tentang masalah data itu. Betul. Itu. Iya. Baik, Ustaz, ini saya pikir Rakornas kedua ini memiliki spirit baru ya. Pertama, pertama adalah spirit bahwa kita harus selalu mengupgrade diri. Iya, betul. Yang kedua, kita sadar dengan data dan teknologi. Betul sekali, betul sekali ya. Mungkin ada 1-2 kalimat yang bisa menjadi spirit untuk kawan-kawan, Ustaz. Ya, jadi khususnya kepada para pecinta atau para pendengar atau para pemirsa TVmu Kendal yang ini dikelola oleh LDK Muhammadiyah Kendal. Jadi saya sangat berharap bahwa teman-teman itu bisa sinergi begitulah. Jadi kalau kali ini kita melihat ada teman-teman dari Sumatera Selatan ya, kemudian dari Riau, itu kan suatu sinergi yang sangat luar biasa dan itu harus dibangun gitu ya. Dan ini harus dibangun dengan baik, kerjasama, dan kerjasama ini tidak harus dalam offline kan, sekarang cukup online gitu. Nah, jadi acara-acara seperti podcast seperti ini itu harus terus diproduksi sudah. Nah, ini adalah sebuah minimal yang harus kita perbuat, itu adalah buatlah podcast sebanyak mungkin. Apa yang bisa kita buat podcast, kita podcastkan. Untuk dakwah dan kebaikan umat. Untuk kebaikan umat. Nanti kan tersaring dengan sendirinya. Mana yang mau mirsa, mana yang tidak, mana yang mau like, mana yang tidak, itu kan terseleksi secara sunatullah. Jadi intinya saya berpesan kepada seluruh para dai, yang pertama upgrade-lah diri Anda ya, supaya Anda bisa mengikuti informasi-informasi yang terbaik, dan yang kedua inputlah apa yang Anda ketahui kepada Sidakmu ini sebagai sistem yang kita miliki bersama. Saya kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz Arifin. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Selalu cerah. Makin kesini kok makin muda. Karena memang semangat kita. Kita harus seperti semangat kita mencerahkan, menggembirakan. Jadi sebelum jamaah, sebelum
Auden itu cerah, kita harus cerah. Kita harus cerah dulu ya. Baik, terima kasih Ustaz Regin. Mudah-mudahan sehat selalu dan nanti akan berjumpa di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah. Ya. Para pemirsa sekalian yang kami muliakan, demikian acara diskusi kita, walaupun singkat, ini penuh dengan makna. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara LDK Kendal TV bersama dengan LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau, LDK Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan, dan LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. LDK selalu hadir, mencerahkan, dan menggembirakan. Semangat selalu, sampai jumpa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa.